Sehat-sehat semuanya? Baik, untuk sekarang sebelum materi saya lanjutkan, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya? Masih. Iya. Kira-kira tentang apa ya? Bilangan pecahan. Di sini Bu Guru mempunyai gambar pizza. Kira-kira gambar pizza ini bilangan pecahan berapa ya? 1/4. 1/4. Iya, 1/4. 1/4 ini artinya adalah ada satu pizza yang hilang, sedangkan di sini jumlah pizzanya atau pizza itu dibagi menjadi 4. Jadi pizza ini jika dilambangkan dengan bilangan pecahan artinya adalah 1/4. Ya. Terus di sini ada apa lagi ini? Ini juga termasuk bilangan bilangan pecahan. Untuk gambar yang pertama 10. Gambar yang kedua 1/12. Gambar yang ketiga 2/6. Kemudian gambar yang terakhir 3/4. Ya. Jadi anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara untuk melambangkan bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep rasio dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio
jumlah benda pun juga angka, misalnya 10, 15, 20, 25 itu jumlah benda. Terus rasio itu dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Contohnya A dibagi B atau A per B. Selanjutnya, kedua cara menyatakan dibaca rasio A terhadap B. Pada besaran yang sama, rasio itu dituliskan tidak menggunakan satuan. Contohnya, kalian bisa lihat di buku juga ada. Rasio jumlah pohon pucuk merah dan cemara adalah 2:3. Ini diibaratkan ada pohon pucuk merah dan ada pohon cemara ya. Artinya setiap 2 pohon pucuk merah itu terdapat 3 pohon cemara. Berarti setiap dua pohon pucuk merah itu ada 3 pohon cemara. Kalau semisalnya Bu Ratna mempunyai 2 pohon belimbing, kemudian yang satunya ada 4 pohon pisang, berarti gimana? Iya, setiap 2 pohon belimbing terdapat 4 pohon pisang. Contoh lagi, semisal saya mempunyai 5 pohon mangga dan 4 pohon rambutan. Berarti cara mengartikannya gimana? Setiap 5 pohon terdapat 4 pohon rambutan. Ya, betul. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bu Guru mempunyai 2 gambar di sini. Tapi untuk mengamati 2 gambar ini, silakan kalian kerjakan kerja ya. Ini dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Silakan buka. Ya, sambil dibuka dulu, dilihat gambarnya ya. Sebelum mengerjakan, di situ tertulis, saya ulangi lagi, untuk paket reguler dan paket premium. Di situ untuk paket reguler ada sejumlah berapa buah di situ? Ada 6. Sedangkan paket reguler satunya itu seharga 60.000. Terus untuk paket premium jumlah tanamannya ada 4, satunya ada 50.000. Kira-kira itu bagaimana ya cara membandingkannya? Silakan dikerjakan sesuai dengan pertanyaannya itu. Tuliskan bandingkan biaya tanaman suka
antara pohon sembiring sama pakai reguler tadi. Sama toh, sama-sama membandingkan. Sama-sama membandingkan. Terus untuk yang paket reguler, paket premium tadi ada harganya. Sedangkan yang di gambar yang kedua itu tidak ada harganya. Kita beli satu dulu ya. Sudah, kalau sudah lewat satu sudah. Sekarang guru mau kasih contoh lagi untuk penerapan rasio. Penerapan rasio itu untuk apa saja tadi? Penerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Lihat di situ. Penerapan konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari itu bermanfaat untuk membantu kita dalam menentukan harga saat berjualan atau pergi berbelanja. Membantu dalam kegiatan mengikuti resep memasak, kegiatan proyek pembangunan, kemudian pengelolaan waktu dan mengatur keuangan. Kegiatan apa dalam memecahkan permasalahan rasio itu dengan membandingkan benda. Di sini ada apel, ada pisang. Ya, jumlah apel di situ tertulis 16, sedangkan pisang 6. Berarti supaya bisa dibedakan semua, bisa disandingkan semua, harus dibagi berapa? 2. Semisal kalau 16 ini dibagi 3, bisa enggak? Bisa? Kalau 6 dibagi 3? Bisa. Tapi sayangnya di sini harus bisa dibagi duanya. Jadi 16 dibagi 2 hasilnya 8. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Perbandingannya yaitu 8 dibagi 3. 2. Nah, buka.
pakai premium karena harganya lebih murah. Ya, juga yang lain didengarkan. Bapaknya. Apakah jenis tanaman yang lebih banyak ditanam? Tanaman soka. Berapa banyak tanaman cemkiri? 3 tanaman cemkiri. Berapa banyak tanaman soka? 6 tanaman soka. Tuliskan perbandingan banyak tanaman cemkiri dan tanaman soka. 3:6. Tuliskan perbandingan banyak tanaman soka dan cemkiri. 3:2. Rasio adalah perbandingan dua besaran. Besaran dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Benita menyiapkan 24 kue untuk diberikan kepada 8 orang temannya yang akan datang ke rumah merayakan hari raya Galungan di pagi hari. Di sore hari akan datang lagi 12 orang temannya. Berapa banyak kue yang harus Rina siapkan agar setiap teman di sore hari mendapatkan jumlah kue yang sama seperti teman-teman di pagi hari? 36 kue. Nauda membawa 30 balok untuk dibagikan kepada 15 anak-anak di acara perayaan di sekolahnya. Pada sesi kedua acara akan datang lagi 10 anak-anak lainnya. Berapa banyak balon tambahan yang perlu Andi siapkan agar setiap anak di sesi kedua mendapatkan jumlah balon yang sama dengan anak-anak di sesi pertama? 20 balon. Kartika menyiapkan 40 buku cerita untuk dibagikan kepada 20 anak di perpustakaan pada pagi hari. Di siang hari akan datang lagi 15 anak lainnya yang ingin mendapatkan buku cerita. Berapa banyak buku tambahan yang perlu Tina siapkan agar semua anak yang datang di siang hari mendapatkan jumlah buku yang sama dengan anak-anak di pagi hari? 30 buku cerita. Ya, ini adalah hasil dari kelompok 3. Untuk yang LKPD 2, semuanya dilihat. Untuk jawaban yang pertama itu adalah 36 kue. Ya. Dan yang kedua itu ada 20 balon. Ada 20 balon. Gimana jawaban kalian? Betul. Dan untuk yang ketiga itu ada 30. Iya, ada 30 buku cerita. Dari jawaban kelompok 3 sudah betul atau ada yang salah? Sudah betul semua? Ya? Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Anak-anak, biar suasana di pagi hari ini dengan belajar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya? Ya, silakan anak-anak berdiri dulu. Silakan berdiri. Ice breaking dulu. Dibuka lebar-lebar telinganya, didengarkan. Tepuk 1, tepuk 2, 2, 1, 3, tepuk 3, tepuk 4, 4, tepuk 4, 2 kali tepuk 3. Ya, sudah, silakan duduk kembali. Masih semangat? Kalau masih semangat, kalian dengarkan ya. Setelah mulai dari awal sampai tadi kalian mempresentasikan hasil jawaban kalian, kira-kira yang paling berkesan apa ya? Apa dari kelompok 1? Menentukan FPB. Menentukan FPB. Dari kelompok 2? Membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan. Yang ketiga, ini yang kedua? Memahami soal cerita. Ya, memahami soal cerita. Dari 3 kelompok ini nanti bisa saya ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Untuk dari yang pertama tadi tentang menentukan FPD. Terus ada yang membandingkan bilangan. Di sini memahami soal cerita. Ya, kesimpulan pada hari ini yaitu rasio. Rasio itu adalah merupakan perbandingan antara 2 besaran. Besaran itu dapat berupa
dalam penghitungan kehidupan sehari-hari. Nanti seperti apa ya kehidupan sehari-hari? Misalnya mau apa tadi? Membeli buah atau membeli barang, itu juga memerlukan penghitungan. Perlu dengan membandingkan. Dari sini apakah kalian sudah paham semua? Sudah paham betul? Apakah ada yang ditanyakan? Ya? Bagaimana cara membandingkan bilangan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, cara membandingkan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana tadi? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Langkah yang pertama, caranya bagaimana tadi? Menentukan NPB-nya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bilangan itu harus bisa dibagi kedua. Iya, bisa dibagi kedua-duanya, tidak hanya salah satu. Itu ya. Gimana, Mas Reza? Sudah paham? Sudah? Pada waktu kalian belajar tadi, bagaimana perasaan kalian? Perasaan kalian itu sangat senang atau sedih? Baik, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar apa tadi? Kesamaan rasio. Baik, sebelum pulang, marilah kita bernyanyi dulu. Diri semua. Jabrak, madrak, tabrak, duduk kembali.